warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Ayu Agustin dari mahasiswa dari STKIP PGRI Sidoarjo. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari UAS Sosiologi. Pertanyaan pertama, deskripsikan 7 unsur kebudayaan pada tempat tinggal sekarang, lingkup desa atau kelurahan. Yang pertama, sistem bahasa. Sistem bahasa adalah suatu sistem tanda bunyi yang secara sukarela dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, mengidentifikasi diri. Di tempat saya tinggal, masyarakat menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan, meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang, dan di tempat saya tinggal pengetahuannya dengan 9 tahun sekolah dari SD, SMP, dan SMA. Ketiga, sistem organisasi sosial. Usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Di tempat saya tinggal, itu sistem organisasi sosialnya, mereka membangun kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, perkumpulan ibu-ibu PKH. Selanjutnya, sistem peralatan hidup dan teknologi. Jadi manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Jadi di sini, di tempat saya tinggal sudah menggunakan canggih ya, seperti memasak menggunakan kompor, terus makan menggunakan piring, terus memasak air dengan panci, menggunakan gas. Tidak seperti zaman dulu, masih tidak ada kompor, jadi menggunakan kayu. Terus kalau teknologinya menggunakan handphone dan laptop. Kalau dulu kan tidak ada handphone, jadi menggunakan surat. Selanjutnya, sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Jadi di sini masyarakat menggunakan sistem bekerja seperti menjadi seorang dokter, PNS, terus pembisnis dan lain-lain, sehingga dengan mereka bekerja, mereka mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan di zaman ini masyarakat memenuhi kebutuhan makan cukup dengan ke pasar membeli sayur, buah, dan lain-lain untuk dimasak. Kalau dulu kan harus berkebun, bercocok tanam, memburu. Itu kalau sistem religinya, itu masyarakat memiliki agama yang berbeda, namun kebanyakan di desa saya itu Islam, tapi ada beberapa yang Kristen. Salah satunya itu nenek saya dan beberapa tetangga saya. Terus sistem kesenian. Jadi kesenian di tempat saya tinggal itu ya, setiap 17 Agustus itu selalu mengadakan perayaan dengan menampilkan anak-anak dari tempat saya tinggal, seperti menari tari tradisional, bernyanyi, dan mengadakan lomba setiap tahun. Terus mengadakan acara besar-besaran. Terus pertanyaan selanjutnya,
Silakan Anda review satu film yang berkaitan tentang nasionalisme pendidikan atau sejarah. Kemudian kaitkan dengan 3 teori sosiologi. Jadi di sini teori yang saya gunakan, teori fungsional, itu adalah melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial, dan sebuah pedoman kajian yang menggambarkan secara utuh akan perilaku masyarakat. Jadi di dalam film Jembatan Pensil ini menceritakan bagaimana pendidikan kurang menyeluruh. Jadi maksudnya di dalam film ini itu seorang guru yang membangun sekolah gratis untuk anak pedalaman, bukannya pemerintah. Jadi peran pemerintah di sini cukup kurang di dalam film ini karena sekolah tersebut tanpa campur tangan dari pemerintah. Dalam artian pemerintah kurang perhatian kepada anak-anak pedalaman yang diceritakan di film ini. Dan cukup prihatin lagi ketika di film ini masyarakat banyak yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Mereka juga tidak tahu apa itu sarjana dan kurang pengetahuan tentang pendidikan. Jadi nggak tahu pendidikan itu apa. Mereka itu tidak bersekolah gitu. Dan film ini juga memperlihatkan bagaimana anak-anak pedalaman bersemangat sekolah sampai taruhkan hidupnya demi sekolah dan melewati jembatan yang rapuh dan jarak tempuh yang jauh. Jadi di sini sangat berkaitan dengan teori fungsional karena seorang guru yang bekerja untuk menciptakan tatanan, terus menggambarkan secara utuh perilaku masyarakat. Hanya teori konflik yang bermula dari pertentangan kelas sosial antara kelompok masyarakat, baik yang mengarah pada dampak positif atau negatif. Di film ini kemiskinan dirasakan pada lama oleh keluarga Ondeng, yang dimana keluarganya tinggal di rumah yang begitu kecil terbuat dari kayu. Ayah dan kakaknya Gading bekerja sebagai seorang nelayan, yang dimana itu nelayan kadang penghasilannya itu tidak menentu. Jadi kalau dia dapat uang banyak, maksudnya dapat ikan banyak, itu penghasilannya cukup. Sedangkan kalau saat nggak dapat ikan, dan itu tidak dapat penghasilan. Dan dirasakan oleh teman-teman Ondeng. Jadi teman-teman Ondeng juga merasakan kemiskinan ya, karena ketika bukunya terjebur waktu melewati jembatan yang rapuh dan jembatan itu rusak, tas mereka, barang alat tulis mereka itu ikut terjebur dan terhanyut, sehingga mereka cuma punya alat tulis itu saja itu. Terus teori interaksionalisme simbolik menganalisis masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan individu sebagai dasar perilaku dan tindakan sosialnya, seperti pada adegan saat ibunya Aida memandang rendah Gading yang hanya seorang nelayan. Ia lebih setuju anaknya dengan Arman, seorang pemilik peternakan sapi. Terus karena bagi dia anaknya akan hidup bahagia, tidak kesusahan dalam ekonomi. Pada adegan itu juga diperlihatkan waktu Gading mengantarkan jepit rambut punya Aida di rumahnya. Ibunya Aida itu memandang rendah, seperti dikira karena Gading menolong Aida, jadi niat Gading di situ dikiranya minta upah, padahal tidak. Padahal dia di situ niatnya untuk mengembalikan jepit rambut tersebut. Jadi dia itu lebih setuju sama Arman, anak pemilik peternakan sapi,
kakak dari Atar juga, anak yang nakal. Karena menurut ibunya Aida, dengan Aida menikah sama Arman, hidup Aida itu sejahtera, tidak kesusahan gitu. Dan selanjutnya pertanyaan nomor 3. Dari jawaban nomor 2, deskripsikan pesan dan nilai-nilai moral yang ada di dalam film. Jadi di sini pesannya, jangan menyia-nyiakan pendidikan selagi kalian memiliki pendidikan yang enak. Jadi kalian bersyukurlah dengan dengan pendidikan sekarang kalian ini, dan lihatlah ke bawah anak-anak pedalaman yang dalam film itu tadi yang mempunyai semangat untuk bersekolah. Terus jangan pantang menyerah dalam menuntut ilmu, selalu bersemangat untuk menggapai cita-cita, bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang. Yang untuk selalu bersemangat untuk menggapai cita-cita itu seperti sifatnya Ondeng, yang meskipun dia berkebutuhan khusus, dia masih memiliki rasa semangat dalam menggapai cita-citanya. Dan cita-citanya itu ingin membangun sebuah jembatan yang rusak tadi, dia benerin dengan uang tabungannya. Terus nilai moral, saling menghargai sesama teman meskipun dia berbeda dari kita, seperti yang dilakukan Ondeng, maksudnya seperti yang dilakukan teman-teman Ondeng yang menghargai Ondeng dan Inal, orang yang maksudnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang Inalnya itu tidak bisa melihat, yang Ondengnya juga memiliki keterbatasan, tapi mereka tetap menghargainya dan ingin menjadi teman yang baik. Terus saling menyayangi yang ditunjukkan oleh bapaknya Ondeng, dia itu sayang banget sama Ondeng meskipun Ondeng memiliki keterbatasan, karena sebenarnya banyak ya anak-anak orang tua yang meskipun nggak banyak atau apa, saya nggak tahu, pokoknya yang saya tahu ada beberapa orang tua yang memiliki anak keterbatasan tapi dia tidak menginginkan anak itu, dalam artian dia ingin menaruhnya di panti atau di mana, karena anak itu bagi dia memiliki kebutuhan khusus dan dia nggak mau merawat anak yang seperti itu. Terus dan ini ditunjukkan oleh ayahnya Ondeng yang sangat sayang kepada Ondeng, dan pada akhirnya ayahnya itu meninggal, dan Ondeng pun waktu itu terpukul banget. Terus yang ketiga, peduli sesama teman, seperti yang dilakukan Ondeng kepada anak yang bernama Atar. Nah, Atar itu sebenarnya anaknya itu nakal. Waktu itu kesusahan ketika ibu guru mengajaknya untuk sekolah alam, maksudnya kayak bersekolah dengan alam. Itu Atar dalam kesusahan, terus Ondeng membantunya. Itu meskipun Ondeng diejek-ejek, dia tetap membantu temannya. Terus tidak pantang menyerah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Ondeng. Dan Ondeng yang bersekolah dengan semangatnya, melewati jalan yang cukup bahaya, terus jarak tempuh yang jauh juga, mereka tidak pantang menyerah gitu loh, tetap memiliki rasa aku ingin sekolah, ingin menggapai cita-cita seperti itu. Terus saling membantu juga, dan di sini persahabatan Ondeng dan kawan-kawannya itu juga sangat sangat bisa dicontoh. Persahabatan yang cukup baik, persahabatan yang dimana teman-temannya saling menghargai dan menghormati, saling membantu dan saling menyayangi juga. Terus yang selanjutnya juga nilai moral itu yang ditunjukkan oleh gurunya, bapak gurunya itu sangat baik sekali. Dia rela membuka sekolah gratis demi anak-anak pedalaman seperti Ondeng dan teman-temannya.
meskipun dia tidak dibayar apapun dan meskipun dia selalu dimana oleh istrinya karena membuka sekolah gratis, dan menurut istrinya itu buat apa, karena dia tidak dibayar. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan konsep keterkaitan antara mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial. Berikan contoh realita peristiwa untuk menggambarkan secara detail. Jadi, mobilitas sosial mempunyai kaitan atau hubungan yang sangat erat dengan stratifikasi sosial. Arah gerak mobilitas sosial dapat secara horizontal maupun vertikal ke atas atau ke bawah. Gerak sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah stratifikasi sosial secara tidak langsung juga sangat mempengaruhi mobilitas sosial. Seperti peristiwa seorang pemulung yang awalnya dia hidupnya mencari barang bekas, sekarang dia diangkat oleh Bu Risma untuk menjadi seorang pekerja yang memiliki pekerjaan tetap. Dengan ini pemulung tersebut dikatakan mungkin berpindah strata, dengan berpindah hidup dia menjadi lebih baik. Jadi hidup dia dari bawah dia jadi naik ke atas, seperti itu. Terus yang kedua itu seperti seorang pembisnis atau seorang pengusaha atau seorang pemilik perusahaan. Yang pertama hidupnya dia itu tinggi, terus karena perusahaannya dalam masalah akhirnya bangkrut, akhirnya dia pindah pangkat ke bawah. Jadi sangat berkaitan, seperti itu menurut saya. Terus yang pertanyaan kelima, deskripsikan kebermanfaatan mempelajari ilmu sosiologi dalam satu semester ini, terutama sebagai ilmu bantu dalam pendidikan sejarah. Jadi di sini manfaatnya itu mengetahui lebih dalam teori-teori sosiologi. Jadi jujur saya tuh nggak tahu terlalu dalam ilmu sosiologi, teori sosiologi, karena ilmu sosiologi jadi saya mengetahui lebih dalam tentang teori sosiologi itu. Terus lebih mudah belajar sejarah karena ilmu sosiologi kadang dikaitkan dengan ilmu sejarah. Terus lebih memahami tradisi sejarah dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat seperti nilai moral, terus pelajaran hidup, seperti itu. Terus dan tahu akan banyak hal. Jadi itulah jawaban saya dari 5 pertanyaan. Saya kira itu saja. Maaf jika ada salah kata atau jawaban saya yang kurang kurang benar. Terus maaf jika ada banyak kekurangan dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.